Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, manajemen penyempurna komponen-komponen pendidikan Islam. Poin A, manajemen mutu. Mutu atau kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Adapun fungsi dari manajemen dalam sistem manajemen mutu yaitu PAPOAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajemen mutu terdiri dari 4 komponen utama, yaitu 1. Perencanaan kualitas, 2. Peningkatan kualitas, 3. Kontrol kualitas, dan 4. Jaminan kualitas. Tujuan dari manajemen mutu itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi bekerja sama untuk meningkatkan proses, produk, pelayanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan. Ada 3 faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, yaitu 1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan atau input analisis yang tidak konsisten. 2. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. 3. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen menurut istilah adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Yang B, pengertian konflik. Konflik berasal dari kata konfligo yang terdiri dari 2 kata, yakni kon yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan atau penghancuran. Yang C, pandangan konflik. Menurut Robbins, pandangan konflik dibagi menjadi 3, yakni yang A, pandangan tradisional, yang B, pandangan hubungan manusia, yang C, pandangan interaksionis. D, jenis-jenis konflik. Konflik dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu yang pertama, konflik dilihat dari fungsinya. Berdasarkan fungsinya, konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Yang kedua, konflik dilihat dari pihak yang terlibat. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat, konflik dibagi menjadi 6 bagian, yaitu konflik dalam diri individu, konflik dalam antar individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi, dan konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Yang ketiga, konflik dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi dibagi menjadi 4, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis staf, dan konflik peran. Yang E, sumber-sumber konflik. Konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi itu disebut sumber terjadinya konflik, yang terdiri atas 3 kategori, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, poin C, yaitu komunikasi. Yang A, pengertian komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata unit sebuah kata bilangan yang berarti 1. 2 kata tersebut membentuk kata benda communication yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion.
yang artinya kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan pada orang lain. Yang B, unsur-unsur komunikasi. Komunikasi terdiri atas beberapa unsur yang sangat penting, yaitu pertama komunikator, yang kedua komunika, yang ketiga pesan, berita, informasi, yang keempat alat komunikasi, yang kelima teknik komunikasi, yang keenam interaksi kedua belah pihak, yang ketujuh verbalitas atau non-verbal dalam komunikasi. Proses komunikasi dapat dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu yang pertama komunikasi langsung, yakni tahapan-tahapan yang hanya dilakukan secara lisan. Yang kedua komunikasi langsung melalui pesawat telepon. Yang ketiga komunikasi tidak langsung dapat dilakukan melalui surat, email, dan pengiriman pesan atau melalui orang lain. Yang keempat komunikasi personal, yaitu komunikasi antar individu. Yang kelima komunikasi antar personal yang dilakukan dengan berbagai individu. Yang keenam komunikasi sosial yang dilakukan di dalam pergaulan atau di masyarakat. Yang ketujuh komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan dengan kata-kata atau isyarat dan bahasa tubuh. Yang C, proses komunikasi. Sebelum masuk ke dalam proses komunikasi dengan komunikasi, di dalam pikiran komunikator terjadi semacam rangsangan atau stimulus. Proses komunikasi mempunyai dua model, yaitu model linear dan sirkuler. Yang pertama model linear. Model ini hanya terdiri dari dua garis lurus, yaitu proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Yang kedua model sirkuler. Model sirkuler ditandai dengan adanya unsur feedback. Dengan demikian proses komunikasi tidak berawal dari satu titik dan berakhir pada satu titik lainnya. Jadi proses komunikasi sirkuler ini berbalik pada lingkaran satu lingkaran penuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari poin C, yaitu komunikasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Semarani akan membawakan materi dari kelompok 6 tentang motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Menurut Dimyati dan Mujiono, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia yang termasuk perilaku belajar. Sejalan dengan itu, Ratu Manan mengatakan bahwa motivasi adalah sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah tujuan motivasi. Yang pertama adalah menggairahkan dan meningkatkan semangat bekerja, belajar, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasannya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja, loyalitas, kedisiplinan, dan keefektifan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan partisipasi. Yang kelima, menumbuhkan suasana lingkungan yang lebih kondusif. Dan yang terakhir, mempertinggi rasa tanggung jawab. Yang ketiga, jenis-jenis teori motivasi. Yang pertama, teori dorongan. Teori dorongan bisa diuraikan sebagai teori dorongan tentang motivasi. Perilaku didorong ke arah tujuan oleh keadaan-keadaan yang mendorong dalam diri sendiri. Secara umum, teori-teori drive mengatakan hal-hal berikut. Ketika suatu keadaan dorongan internal muncul, individu didorong untuk mengaturnya dalam perilaku yang akan mengarah ke tujuan yang mengurangi intensitas keadaan yang mendorong. Yang kedua, teori insentif.
Teori insentif menjelaskan motivasi dalam kaitannya dengan stimuli atau penghargaan eksternal. Yang ketiga, teori disonan kognitif. Teori ini merupakan sebuah teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dengan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Selanjutnya adalah teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya.